Halo teman-teman, saya Alexander Anak Agung Kalinera. Saya akan menjelaskan hasil analisis fundamental PT Cikarang Listrindo Tbk atau POWER. Yang pertama, masuk pada analisis kuantitatifnya. Berikut data rasio perusahaan subsektor energi. Di sini saya mengambil beberapa perusahaan di subsektor energi, diantaranya yang pertama POWER merupakan kode saham dari Cikarang Listrindo Tbk, yang kedua MPOW merupakan kode saham dari Mega Power Makmur Tbk, yang ketiga PGAS merupakan kode saham dari perusahaan gas negara Tbk, dan yang keempat Raja merupakan kode saham dari Rukun Raharja Tbk. Di sini saya menggunakan 5 jenis rasio, yaitu yang pertama ROE atau Return on Equity, yang kedua DER atau Debt to Equity Ratio, yang ketiga PER atau Price to Earning Ratio, yang keempat PBVR atau Price to Book Value Ratio, dan yang kelima yaitu Dividend Yield. Bisa dilihat angka-angka di setiap rasio dari keempat perusahaan tersebut. Masuk pada analisis ranking. Di sini saya mengeliminasi perusahaan MPOW karena terdapat angka-angka minus di beberapa jenis rasionya. Kita masuk pada penghitungan skor. Jenis rasio yang pertama ROE atau Return on Equity menyatakan semakin besar angkanya maka semakin baik. Maka POWER memperoleh ranking 1, PGAS memperoleh ranking 2, dan Raja memperoleh ranking 3. Masuk pada jenis rasio yang kedua, DER atau Debt to Equity Ratio menyatakan semakin kecil angkanya maka semakin baik. Maka Raja memperoleh ranking 1, POWER memperoleh ranking 2, dan PGAS memperoleh ranking 3. Masuk pada jenis rasio yang ketiga, PER atau Price to Earning Ratio menyatakan semakin kecil angkanya maka semakin baik. Maka POWER memperoleh ranking 1, PGAS memperoleh ranking 2, dan Raja memperoleh ranking 3. Masuk pada jenis rasio yang keempat, PBVR atau Price to Book Value Ratio menyatakan semakin kecil angkanya maka semakin baik. Maka Raja memperoleh ranking 1, PGAS memperoleh ranking 2, dan POWER memperoleh ranking 3. Masuk pada jenis rasio yang kelima, yaitu Dividend Yield. Dengan rumus jumlah dividen dibagi dengan harga saham menyatakan semakin besar angkanya maka semakin baik. Maka POWER memperoleh ranking 1, Raja memperoleh ranking 2, dan PGAS memperoleh ranking 3. Selanjutnya kita menjumlahkan skor dari masing-masing perusahaan tersebut. Maka POWER memperoleh angka 8, PGAS memperoleh angka 12, Raja memperoleh angka 10. Maka dari ketiga perusahaan tersebut yang memiliki angka atau poin paling kecil adalah POWER. Maka dari itu kita akan lanjut menganalisis perusahaan POWER. Berikut kita masuk di analisis kualitatifnya. Mengapa memilih POWER?
swasta yang beroperasi paling lama di Indonesia. Yang kedua, POER melayani 5 kawasan industri terbesar dan paling berkembang di Indonesia yang memberikan kontribusi kurang lebih 10% terhadap PDB industri nasional. Yang ketiga, POER memiliki izin untuk memasok listrik ke pelanggan kawasan industri dalam area yang telah ditetapkan. Yang keempat, POER merupakan salah satu pembangkit listrik terbesar di Indonesia. Yang kelima, struktur modalnya sehat dan solid. Yang keenam, merupakan IPP pertama yang tercatat di BEI. Yang berikut, profil PT Cikarang Listrindo Tbk atau POER. PT Cikarang Listrindo Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembangkit dan distribusi listrik di Indonesia. Perusahaan memiliki dan mengoperasikan pembangkit listrik tenaga gas dan uap atau PLTGU yang terletak di Cikarang, Indonesia. Perusahaan memasok listrik ke pemukiman industri di sekitarnya di daerah Cikarang dan PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN, perusahaan utilitas listrik milik negara. Anak perusahaannya termasuk Listrindo Capital BV dan Signal Capital BV. PT Cikarang Listrindo Tbk atau POER terutama bergerak di bidang pembangkit listrik, pemasaran, distribusi, dan agen tenaga listrik. Pembangkitnya berlokasi di Cikarang, Bekasi. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November tahun 1993. Berikut sejarah POER. Cikarang Listrindo Tbk atau POER didirikan pada tanggal 28 Juli 1990 dan mulai beroperasi secara komersial pada bulan November tahun 1993. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan POER adalah bergerak dalam industri pusat pembangkit tenaga listrik, pemasaran, pendistribusian tenaga listrik, dan agen. Pembangkit listrik POER terletak di Cikarang, Bekasi. Cikarang Listrindo memperoleh izin untuk memasok listrik bagi publik ke 5 kawasan industri di wilayah Cikarang untuk periode 30 tahun pada tanggal 11 Desember tahun 2006 dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM. Pada tanggal 7 Juni 2016, POER memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat sebanyak 1.608.716.000 saham dengan nominal Rp 200 per saham dengan harga penawaran Rp 1.500 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 14 Juni 2016. Berikut jajaran Direktur dan Komisaris PT Listrindo Tbk atau POER. Berikut penghargaan dan sertifikasi perseroan yang telah dicapai atau diperoleh oleh PT Cikarang Listrindo Tbk. Berikut program CS
CSR yang telah dilakukan atau dilaksanakan oleh PT Cikarang Listrindo Tbk. PT Cikarang Listrindo Tbk fokus di bidang pendidikan dan kesehatan dalam penyaluran CSR. Yang kedua, PT Cikarang Listrindo bangun jalan dari program CSR. Berikut berita baik tentang PT Cikarang Listrindo Tbk. Cikarang Listrindo alokasikan dana sebesar 50 juta US dollar untuk belanja modal. Yang kedua, Cikarang Listrindo ambil alih utang anak perusahaan sebesar 547 juta US dollar. Berikut analisis dari segi finansial. Berikut ini merupakan income statement dari perusahaan Cikarang Listrindo Tbk. Dapat dilihat dari beberapa tahun terakhir di tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 di revenue-nya perusahaan Cikarang Listrindo ini pendapatannya selalu mengalami peningkatan. Berikut analisis dari segi neracanya, yaitu balance sheet. Dapat dilihat di beberapa tahun terakhir, di 5 tahun terakhir, yaitu tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan tahun 2020. Aset, fokus pada aset dari perusahaan Cikarang Listrindo Tbk ini selalu mengalami peningkatan. Dari analisis yang telah dilakukan, saya mengambil kesimpulan sebagai berikut, yaitu melihat analisis rasio yang telah dilakukan dan beberapa hasil positif lainnya dapat dijadikan acuan atau pertimbangan bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya di PT Cikarang Listrindo Tbk atau Power. Dengan melihat dari dividen yield yang dibagikan, yaitu sebesar 11,14%, adalah angka yang sangat besar sehingga patut dijadikan pertimbangan oleh para calon investor. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat.